Halo sahabat koperasi, kita ketemu lagi di video yang akan membahas tentang bagaimana kita mau mengatur untuk sistem keanggotaan koperasi pada IC Core System. Oke, kita saat ini sudah ada di dashboard IC Core System. Nah, di dashboard ini kita akan masuk ke bagian data keanggotaan. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini yang akan kita bedah. Kita klik aja di data keanggotaan. Kemudian saya mau jelaskan sedikit apa saja sih menu yang ada di data keanggotaan. Nah, di data keanggotaan ini yang pertama tentunya keanggotaannya, bagaimana kita mengatur keanggotaannya. Kemudian ada custom data. Custom data ini bagaimana kita mengatur data-data yang tidak umum, tapi kita bisa tambahkan juga pada uh, keanggotaannya. Kemudian ada tab untuk bagaimana langkah-langkah anggota kalau misalnya mau mengundurkan diri dari keanggotaan. Jadi oke, kita akan membahas mulai dari keanggotaannya. Nah, di keanggotaan sini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian tipe keanggotaan. Di bagian tipe keanggotaan, kemudian yang di sini bagian tipe keanggotaan. Kemudian bagian yang kedua adalah di bagian grup. Jadi anggota itu bisa memiliki tipe keanggotaannya apa, kemudian grupnya apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita mulai dulu dengan tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan ini apa sih? Jadi tipe keanggotaan ini memungkinkan koperasi itu memiliki beberapa tipe. Misalnya saya mau membuat koperasi saya ini punya anggota luar biasa, kemudian calon anggota, kemudian mungkin anggota pendiri. Kalau untuk yang koperasi multi pihak, misalnya ada beberapa pihak, ada pihak pendiri, ada pihak investor, itu bisa dimasukkan ke dalam pihak-pihak ini. Namun koperasi yang umum pun bisa, misalnya saya membuat di sini pengguna umum. Pengguna umum ini orang yang di luar anggota koperasi yang ingin, ya mungkin dia ingin browsing, kemudian dia membuat akun. Nah, ini masuk ke dalam kategori pengguna umum. Jadi kita sudah mendata mereka menjadi pengguna umum. Kemudian apakah kita akan memberikan bagi hasil kepada pengguna umum? Nah, ini kita bisa membuatkan alokasi di sini. Alokasi untuk bagi hasilnya berapa, ini kita bisa setting. Oke, kita sekarang masuk dulu bagaimana sih cara menambahkan tipe anggota. Misalnya saya mau buat satu anggota luar biasa dulu, misalnya di sini saya tambahkan saja ini, kemudian saya masukkan kode anggotanya, misalnya ALB. ALB begini, anggota luar biasa. Kemudian tipe anggotanya adalah anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Anggota luar biasa, kemudian keterangannya ini anggota luar biasa. Kemudian detail, kalau misalkan kita ada penjelasan terkait anggota luar biasa, kita bisa masukkan di sini di bagian detail apabila ada. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Misalnya kita punya website kita.com misalnya nih, untuk menjelaskan tentang ALB misalnya. Kita bisa uh, mengarahkan pengguna kalau ingin melihat apa sih itu anggota luar biasa, itu kita bisa kasih link buat orang yang ingin melihat terkait anggota luar biasa. Kemudian setelah itu kita akan berapa persen SHU yang bakal diberikan untuk anggota luar biasa ini. Misalnya karena dia anggota luar biasa, mungkin bisa mendapatkan 30% dari SHU. Kemudian di sini kita, apakah si anggota luar biasa tadi itu kita bebankan untuk simpanan wajib khusus misalnya. Kalau ada, kita tinggal masukkan di sini simpanan wajib khususnya berapa persen dapat dapat misalnya nih kita mau untuk anggota luar biasa minimal simpanan wajibnya adalah 1 juta ini misalnya. Kemudian
nanti dia akan mendapatkan hasil jasa mungkin sekitar 5% per tahun. Kita bisa membuat apa namanya simpanan wajib khusus untuk anggota luar biasa dengan simpanannya sebesar 1 juta dan mendapatkan imbal hasil jasa 5%. Kemudian di bagian bawah ini ada lingkup keanggotaannya. Lingkup keanggotaannya ini bisa misalnya kita setting untuk terbuka. Nggak kelihatan, saya coba kecilin dulu. Oke. Jadi di lingkup keanggotaan ini bisa misalnya semua orang itu boleh untuk mendaftar. Yang penting dia punya simpanan pokok, simpanan wajib, bayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan membayar simpanan wajib khusus. Dia boleh menjadi tipe anggota luar biasa begitu. Tapi kalau misalnya kita pilih restrict ini artinya terbatas. Jadi tidak semua orang bisa menjadi anggota luar biasa, hanya terbatas untuk terbatas. Jadi misalnya ada yang mengajukan dulu baru nanti disetujui atau tidak. Jadi nanti admin akan menyetujui, oh ini si A disetujui untuk menjadi anggota luar biasa gitu. Atau internal ini untuk kalangan sendiri. Jadi nggak tidak dibuka untuk umum, tapi sudah langsung ditentukan, oh ini A B C ini adalah tipe anggota luar biasa begitu. Jadi kita bisa pilih lingkup keanggotaannya. Kemudian kalau kita pilih untuk publik, kita tinggal pilih publik. Kemudian setelah itu kita simpan tipe keanggotaannya. Oke, di sini kita sudah apa namanya mengalokasikan 30% untuk anggota luar biasa, 30%. Terus misalnya masih ada 70% ini dari alokasi bagi hasilnya yang perlu kita siapkan. Jadi kita lengkapi dulu, misalnya kita punya tipe keanggotaan yang lain. Misalnya tipe keanggotaan yang lainnya ini anggota khusus misalnya nih. Anggota khusus. Kok di sini anggota khususnya. Di sini pre-kodenya ya. Misalnya AK misalnya di sini, kemudian anggota khusus. Oke, kemudian keterangannya ini bisa diisi untuk menjelaskan apa itu anggota khusus. Kemudian detailnya misalnya ini anggota khusus. Ini opsional ya. Kemudian berapa persen SAU yang akan didapat oleh anggota khusus ini, misalnya biar cepat kita masukkan 70%. Kemudian dia untuk restrict, untuk apa namanya lingkup keanggotaannya ini restrict, kemudian kita simpan. Oke, kita sudah berhasil untuk menambahkan tipe anggota sehingga nilai pembagian persentasenya nanti menjadi 100%. Apabila ada SHU itu akan dibagi 70% untuk anggota khusus, kemudian yang 30% itu akan dibagikan untuk anggota luar biasa, sementara pengguna umum tidak mendapatkan bagi hasil dari apa namanya SHU tadi. Oke, itu cara untuk mengatur apa namanya tipe keanggotaan. Kemudian dari anggota-anggota yang mendaftar tadi ini kita bisa klasifikasikan lagi menjadi grup. Jadi di sini ada grup ini untuk memudahkan koperasi membagi anggota itu dalam beberapa grup ya. Misalnya ada yang grupnya ini grup dosen misalnya. Kalau untuk koperasi yang bergerak di koperasi apa namanya universitas, itu mereka bisa membagi, oh ini grup dosen ini, kemudian ini grup mahasiswa misalnya gitu. Jadi kita misalnya oke, kita akan coba tambahkan grup di sini. Oke, kode grupnya apa ini? Misalnya kode grup misalnya dosen tadi, DSN misalnya. Terus nama grup anggota adalah grup dosen. Kemudian keterangannya di sini grup dosen. Nah, teman-teman bisa mengisi keterangannya terserah ya. Kita simpan, kemudian mungkin kita buat beberapa grup. Ini dosen, kemudian kita tambah grup lagi satu, mungkin grup mahasiswa, MHS, nama grupnya grup mahasiswa. Di sini grup mahasiswa. Oke, kita simpan. Ya, kita sudah punya
grup dosen. Kita sudah punya grup dosen satu, kemudian grup mahasiswa. Nanti teman-teman bisa nambahkan sesuai dengan kondisi dari koperasi masing-masing gitu. Bisa jadi koperasinya berbeda sehingga grup-grup yang dipunya adalah grup-grup yang berbeda begitu. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Kemudian kita pindah lagi ke tab yang berikutnya. Di tab yang berikutnya ini di custom data. Apa sih itu custom data? Jadi custom data ini misalkan kita butuh data yang lebih detail nih untuk anggota misalnya yang enggak di apa yang enggak umum lah intinya, yang custom. Misalnya begini, saya mau kasih ukuran kaos nih. Saya minta data ukuran kaos untuk anggota itu harus mengisi ukuran kaos. Kenapa? Mungkin pas nanti waktu rapat anggota tahunan itu kaos mau dibagi-bagi misalnya, kita bisa collect untuk data ukuran kaos dari anggota. Terus misalnya yang kedua, misalnya ukuran sepatu, misalnya nanti mau dibagi sepatu misalnya, ini bisa di collect untuk ukuran sepatunya. Begitu juga dengan custom data yang lain, ini kita bisa dimasukkan. Ada tersedia 5 custom data selain data umum yang bisa kita collect. Nanti kita lihat apa saja data umumnya. Kemudian kalau misalnya ini data customnya, saya cuma butuh 2 ini, ukuran kaos sama dengan sepatu, kita bisa simpan custom datanya. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke bagian sebelah kanannya. Ini ada custom lagi, bagaimana kita bisa mengatur nomor anggota. Nomor anggota kita bisa custom sendiri, atau misalnya kita sudah punya penomoran sendiri nih, ini kita bisa ngatur di sini. Ini ada contohnya di sini. Misalnya kita ingin nomor anggotanya 8101, terus nomor serinya keluar ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 nomor seri, kemudian ada kode awal dan kode awal pertama dan kedua. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Jadi misalkan kode awal misalnya saya mau berdasarkan tipe anggota misalnya. Jadi nanti kalau tipe anggota ini tipe anggota luar biasa itu kodenya beda. Kode anggota apa namanya yang khusus tadi itu beda gitu. Namun kita juga bisa milih misalnya berdasarkan grup atau bisa fix misalnya. Oh, kita punya nomor anggota itu misalnya 88 angka pertamanya. Habis itu kode keduanya berdasarkan tipe misalnya. Kemudian ada berapa digit misalnya 8 serinya nih berapa yang di sini. Jadi yang pertama ini kode awal 1 itu fixed number, ini di sini fixed number yang ini. Kemudian yang berikutnya ini kalau fixed number 88 berarti nanti ini akan berubah menjadi 88. Kemudian tipe anggota yang kedua, tipe anggota yang ini akan nanti diisi berdasarkan tipe anggota. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah kita akan minta 3 digit nomor seri, berarti nanti yang kepake itu hanya 3 digit nomor seri begitu. Jadi cuma 3 aja dari sini sampai sini, 3 ini ya begitu. Oke, itu untuk bagaimana kita mengatur nomor anggota kita biar sesuai. Misalnya saat ini kita punya anggota sudah berjalan ini, anggota kita sekarang di nomor seri 4001 misalnya. Berarti setelah kita setting ini nanti anggota berikutnya akan masuk di 4002, 4003 begitu untuk penomorannya. Begitu itu untuk penomoran. Kemudian kita masuk ke kalau untuk yang keluar anggota ini hanya catatan aja. Ini untuk catatan aja kalau misalkan anggota ingin resign atau tidak ingin melanjutkan keanggotaannya, dia bisa mengajukan, dan bagaimana cara mengajukannya ini bisa melalui aplikasi. Jadi seperti itu, misalnya dia masuk dulu ke akunnya, kemudian dia pilih untuk keluar dari keanggotaan, dan nanti si admin akan mendapatkan notifikasi bahwa si A anggota luar biasa ini mau mengundurkan diri dari koperasi kita dan kita perlu memprosesnya. Oke, mungkin seperti itu di apa namanya bagian keanggotaan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang lain bagaimana mengaturnya kalau misalnya koperasi kita
mau mengatur terkait karyawan itu nanti ada di sesi karyawan, kemudian kita mau mengatur bagaimana unit simpan pinjamnya ada di sesi unit simpan pinjam. Begitu saja dulu, kemudian kita akan ketemu lagi di video-video yang mendatang. Salam sukses selalu.